Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Berjumpa kembali hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Dan untuk tema hari ini kita akan ber-TikTok ya. Oke. Online TikTok edukasi. Pemateri kita hari ini ada Bapak Kevin. Selamat datang Pak Kevin, salam kenal dari kami semua. Kemudian ada Ibu Nida Zainab dari TikTok. Salam kenal dari kami. Ibu Sinta Widianti dari TikTok. Selamat datang Ibu Sinta, selamat bergabung bersama kami, salam kenal. Kemudian ada Bapak Muhammad Raksasa, Ketum IGI. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami hari ini. Berminggu-minggu kami menanti kehadiran Bapak. Terima kasih hari ini bisa bergabung. Kemudian ada teman-teman panitia, ada Pak Basir Lahmudin dari pengurus pusat IGI. Selamat datang Pak Basri, selamat bergabung. Oke, kemudian nanti hari ini kita akan dipandu oleh moderator hebat kita, Bapak Samsir dari SMP Negeri, UPT SMP Negeri 3 ya Pak? Mas Samba, Negeri 4. Mas Samba. 1 Mas Samba. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama membacakan basmalah untuk membuka kegiatan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak video lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars IGI.
profesional menjadi pelopor perubahan mencegah depan dalam ilmu sharing and Indonesia jayalah ini majulah ini Indonesia. Suaranya Bu Arfi hilang. Suaranya Ibu Arfi hilang. Penayangan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Igi. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama menyimak sambutan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Muhammad Ramli Rahim. Kepada Pak Ramli disilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Kevin dan teman-teman dari TikTok yang kami hormati, Ibu Artis selaku Kepala SSLC Makassar, Bapak Ibu semua peserta yang hari ini berkenan untuk berlatih bagaimana mengelola TikTok menjadi hal-hal yang positif. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana TikTok yang sebenarnya selama ini kita mungkin berpersepsi negatif tentang TikTok ya. Dan hari ini merupakan hari kedua. Kemarin Uji Maluku sudah melaksanakan 1 kali dan hari ini untuk kegiatan kedua. Dan insya Allah kegiatan ini akan berlangsung di 10 kota di Indonesia. Daftar 10 kota sudah di-share ke kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia dan jaringan sekolah digital Indonesia. Terus terang TikTok ini ya sedikit mengejutkan ya buat kami di Ikatan Guru Indonesia. Kami banyak mengutak-atik aplikasi macam-macam gitu. Tapi ada sesuatu yang sangat tenar di mana-mana, tapi kita enggak pernah melirik gitu. Sampai suatu ketika teman-teman dari TikTok menghubungi saya dan saya coba mengorek apa sebenarnya yang mereka inginkan di dunia pendidikan, karena tidak mungkin mereka menghubungi kita kalau tidak berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi akhirnya saya mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang apa sih yang mereka inginkan di dunia pendidikan. Dan akhirnya kita menemukan bahwa konten ini memang seharusnya diisi oleh dunia pendidikan. Kenapa? Karena yang namanya media-media aplikasi, media sosial atau apapun itu, ya atau platform apapun itu ketika sisi negatifnya dominan dan tidak diimbangi dengan sisi positif, maka sisi negatif itulah yang kemudian banyak mempengaruhi banyak kalangan. Kemudian TikTok ini kan ya mungkin banyak orang yang menganggap TikTok itu apa sih, hanya joget-joget gitu, video pendek joget-joget, dan setelah itu kemudian jadi banyak penontonnya dan sebagainya, dan akhirnya dibuatlah macam-macam agar banyak penonton gitu. Bahkan kadang-kadang di luar norma yang seharusnya dilakukan. Nah, kali ini berbeda dari apa yang mungkin dilakukan TikTok sebelumnya. Dengan adanya pelatihan dengan Ikatan Guru Indonesia ini, TikTok mencoba untuk membangun nuansa positif di dunia pendidikan dan di TikTok sendiri, sehingga TikTok ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dan karena itu kita sangat berterima kasih karena TikTok ini kemudian mengajak Ikatan Guru Indonesia untuk menjadi partnernya TikTok untuk masuk ke dunia pendidikan. Dan sebelumnya sebenarnya mungkin kalau teman-teman di sini lebih kenal yang namanya LAR. Padahal TikTok lebih duluan dari LAR. LAR dengan TikTok ini satu grup ya. Kalau menurut penjelasan ya satu grup itu. LAR ini berkembang di Indonesia itu memang sejak awal bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia. Dan itu saat-saat awal juga kami banyak protes. Oh, kok LAR seperti ini, kok begini. Tapi dari masukan-masukan kita kemudian
terus-menerus menjadi lebih baik. Nah, TikTok ini kita berharap bahwa kerjasama Ikatan Guru Indonesia dengan TikTok ini, itu kemudian TikTok juga bisa lebih terbuka untuk menerima banyak masukan dari kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia, sehingga sisi-sisi positif dari TikTok ini bisa kita maksimalkan. Ya, kita berharap dunia pendidikan bisa menghiasi TikTok ini, sehingga persepsi masyarakat bahwa TikTok itu hanya joget-joget saja, kemudian bisa bergeser bahwa TikTok ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan kami dari pengurus pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia dan Ikatan Guru Indonesia mengucapkan terima kasih kepada SSLC Makassar, yang sebenarnya SSLC ini langsung di bawah pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Banyak yang mendaftar, tapi memang kuota kita untuk kali ini hanya 10 kota, dan karena itu 10 kota itu sudah diseleksi sedemikian rupa, termasuk saya diprotes oleh IG wilayah, karena katanya ini bukan wilayah, katanya kalau Makassar, kalau SSLC, padahal kan tempatnya Makassar juga, sama saja sebenarnya. Cuman karena penyelenggaranya bukan mereka, jadi mereka protes. Nah, dengan 10 kota ini kita berharap ada hal-hal baru yang muncul dalam kerjasama kita dengan IG, dengan TikTok, dan kita berharap bahwa ke depan bisa lebih baik lagi hal-hal yang kita lakukan untuk dunia pendidikan, terutama dengan berbagai aplikasi. Ya, bagaimanapun aplikasi dengan platform-platform digital itu selalu memunculkan sisi positif dan negatifnya. Dan tugas kita lah untuk menggeser hal-hal negatif itu menjadi positif. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Kevin dan kawan-kawan TikTok lainnya. Bu Arfi, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar kawan-kawan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli, terima kasih atas kehadirannya. Oke, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita akan melangkah ke presentasi dari pemateri kita, dari Bapak Kevin dan Pak Rizky. Selanjutnya nanti akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Samsir dari SMP 4 Masamba, Pak Samsir. Selanjutnya saya alihkan kegiatan ini kepada moderator. Pak Samsir, silakan untuk membantu kegiatan sampai dengan sesi tanya jawab. Untuk kegiatan ini nanti ada durasinya, nanti presentasi kurang lebih 25 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 25 menit. Oke, Pak Samsir, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Arfiani selaku host kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Ketua Umum IG, Kakanda Muhammad Ramli Rahim, yang saya hormati, Bapak narasumber kita, Pak Kevin, yang saya hormati, saya banggakan, Bapak dan Ibu, tim dari TikTok yang sempat bergabung di room kita hari ini, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di room meeting hari ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan pelatihan TikTok edukasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini tentu kita semua selama ini sudah mengenal TikTok itu seperti apa. Yang seperti disampaikan tadi bahwa mungkin banyak yang mungkin kurang sreg dengan ini karena mungkin ada nuansa-nuansa yang dianggap bahwa ini tidak mengedukasi. Dan alhamdulillah hari ini Bapak dan Ibu, kita semua bersama-sama hadir di room ini untuk kemudian bersama-sama mengubah image itu. Bagaimana kemudian TikTok dapat mengedukasi kita dan anak-anak kita nantinya. Insya Allah, Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan bersama-sama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama, saya perkenalkan Pak Kevin Chandra. Pak Kevin Chandra ini adalah senior kategori operation manager TikTok Indonesia. Kemudian Pak Kevin ini memulai karir sebagai community manager di salah satu perusahaan gaming di Beijing.
Pak Kevin juga memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun di dunia digital. Pak Kevin saat ini bertanggung jawab atas ekosistem konten dan kreator, khususnya di bidang edukasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya Pak Kevin, ini sekedar saya perkenalkan, beliau adalah lulusan S1 University and Economics di Beijing, China. Beliau memiliki hobi traveling dan sambil menikmati kuliner. Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita, saya kemudian langsung mempersilahkan Pak Kevin untuk sesi pertama ini memaparkan materinya. Disilahkan Pak Kevin. Oke, terima kasih Pak Syamsir. Apakah suara saya itu sudah terdengar jelas? Ya, jelas Pak Kevin. Oke, Mbak Sinta boleh dibantu share screen-nya? Alhamdulillah sehat Pak Syamsir. Oke, oke. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera buat semua yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Ramli selaku Ketua Umum IGI, Bapak Syamsir selaku moderator, dan Bu Arfi selaku host. Terima kasih juga buat IGI, JSDI yang telah memfasilitasi webinar ini dan mempertemukan kita dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di webinar kita siang hari ini. Thank you so much. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Jujur saya sangat senang banget nih bisa diberikan kesempatan seperti ini dan ketemu dengan Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kevin Chandra, Bapak dan Ibu bisa panggil saya Kevin. Jadi saya sendiri di TikTok seperti yang tadi Bapak Syamsir sebutkan, saya berperan sebagai senior kategori operation manager, basically yang akan ngebantu in-app user kita, khususnya creators, untuk lebih berkembang lagi. Selain itu saya juga berperan untuk mengoptimalkan ekosistem konten, khususnya di kategori edukasi. Oke, itu sedikit saja tentang saya. Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Kalau gitu kita langsung aja meluncur ke topik pembahasan yang pertama. Oke, slide-nya sudah ada. Nah, sebenarnya TikTok itu aplikasi apa sih, gitu kan? Banyak mungkin Bapak dan Ibu juga belum mengenal apa itu TikTok gitu. Jadi, to make it short, TikTok itu adalah platform video singkat yang terbuka untuk siapa saja dari yang lokasinya itu di ujung Pulau Sumatera sampai di ujung Pulau Papua. Mau yang muda, mau yang remaja, dewasa, dan berumur sekalipun bisa dan boleh menggunakan aplikasi TikTok. Nah, selama pengguna tersebut itu di atas 14 tahun dan mematuhi paduan komunitas kita, itu tuh semua bisa menggunakan aplikasi TikTok ya. Nah, yang unik dari TikTok itu adalah kita cukup bermodalkan handphone saja. Kita semua yang ada di sini, saya beserta Bapak dan Ibu-Ibu, bisa menjadi content creators. Dari editing tools dan fitur-fiturnya itu memang dibuat seramah dan se-friendly mungkin. Jadi untuk produce konten di TikTok itu sangatlah mudah. Bahkan untuk nge-produce konten ini kita bisa bilang bukan hal yang mustahil lah di TikTok itu. Semua orang bisa untuk membuat konten. Oke, lanjut ke slide berikutnya. TikTok juga sebenarnya is a global platform ya. Jadi tapi di sini kita udah act-nya lokal gitu. Kita udah beroperasi di 150 negara dan menggunakan 75 bahasa, termasuk bahasa Indonesia di dalamnya. Serta kita itu memiliki 50 kantor global, termasuk di Indonesia juga. Jadi semua tim kita itu tuh located dan beroperasi di Indonesia. Paduan komunitasnya sendiri dan direction kita pun telah disesuaikan dengan budaya lokal juga gitu. Nah, setelah ini mungkin kita akan putarkan satu video. Jadi di mana video ini nantinya akan memperkenalkan konten-konten atau atmosfer seperti apa sih yang sebenarnya ada di TikTok gitu.
Mungkin Mbak Sinta bisa bantu tekan videonya. Yep. Mbak Sinta nggak ada suaranya, sorry. Mbak Sinta mungkin bisa di replay, di add dulu soundnya mungkin. Masih belum ada sih Mbak Sinta suaranya, sorry. Ketika nge-share bisa di-tick Mbak Sinta, mungkin pas nge-share ada di pilihannya di pojok kiri bawah itu share computer sound. Mungkin bisa diklik dulu itu. Oke, udah ada. Sama-sama di take. Oke Mbak Sinta, kalau nggak keberatan boleh diputar sekali lagi Mbak Sinta. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Nah, mudah-mudahan video tadi itu bisa membantu menjelaskan ke bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sebenarnya konten-konten di TikTok itu benar-benar beraneka ragam. Bukan hanya dari segi kontennya saja, tapi juga dari segi usernya. Kalau misalnya tadi kita lihat di video tersebut, itu tuh ada konten edukasi, konten food, kreatornya pun juga ada yang muda, ada juga yang tua. Jadi memang TikTok itu dibuat untuk semua kalangan, untuk mengupload semua konten kategori yang memang user itu sukai gitu. Jadi memang semuanya itu bisa main TikTok lah istilahnya seperti itu. Nah, lanjut sedikit kita bahas soal data tentang TikTok Indonesia. 3 tahun sudah kita berdiri di sini, rata-rata pengguna itu membuka aplikasi kita sebanyak 5 kali sehari. Dan dalam sebulan itu rata-rata kita bisa generate sampai 30 miliar views. Maka nggak jarang juga kita tuh dijuluki sebagai home of exposure gitu, karena memang exposure yang creator bisa dapatkan di TikTok itu relatif tinggi gitu. Nah, di sini dan yang terakhir itu karena kita short video platform, rata-rata pengguna itu menonton lebih dari 100 video. Dari data-data ini kita bisa simpulkan nih, kalau peminat short video atau kebiasaan kita menonton video pendek itu makin hari makin meningkat. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, oke, lanjut ke next slide. Nah, misi TikTok itu apa sih gitu? Jadi misi kami itu adalah untuk menginspirasi kreativitas dan juga membawa kegembiraan atau juga joy. Nah, kreativitas di TikTok pun beraneka ragam ya. Jadi ada yang jago bikin video komedi, ada yang jago bikin konten fashion and beauty, vlog, food, dan bahkan ada juga yang jago membuat konten edukasi
tidak terlihat bosan sama sekali gitu. Jadi dia mengajarkan something tapi masih ada bawaan fun-nya gitu. Nah, kelima kategori yang tadi baru saya sebutkan itu adalah kategori konten yang sangat diminati di TikTok saat ini. Jadi tadi itu ada komedi, ada fashion beauty, ada vlog, ada food, dan juga edukasi. Nah, untuk peringkat pertama itu kita ada konten komedi ya, karena memang di TikTok user-user itu memang suka lihat konten yang lucu-lucu. Tapi surprisingly, edukasi sendiri itu ada di peringkat nomor 2. Kalau kita lihat dari data kita ya, demand dan supply untuk konten edukasi itu sama-sama tinggi. That's why ekosistem untuk konten edukasi di TikTok itu terbentuk sangat cepat dan bahkan lebih menonjol dibandingkan konten-konten lainnya gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Yep. Nah, berhubung TikTok itu adalah platform yang terbuka untuk semua kalangan, semua orang di sini tuh bebas mengekspresikan dirinya ya. Jadi selain bisa dijadikan sebagai sarana untuk membuat konten-konten kreatif seperti di slide sebelumnya, di TikTok kita juga bisa menggunakan filter-filter atau efek-efek kece yang membuat video pendek seperti contoh-contoh video yang ada di screen saat ini gitu. Ada 5 video. Nah, itu 5 video itu adalah user-user yang sedang memakai filter-filter dan efek-efek kita. Nah, kita boleh next ke slide berikutnya, Mas Inta. Oke. Jadi sebenarnya nggak jarang juga TikTok itu dijadikan sebagai trendsetter. Ada banyak konten-konten viral yang muncul dan lahir tuh di TikTok gitu ya. Contohnya seperti ada tuh video wipe it down di screen, ada Pass the Brush Challenge, ada juga Any Song Challenge. Kelima konten ini tuh viralnya bahkan bukan cuma di TikTok Indonesia, tapi bisa juga nyebar ke mancanegara juga gitu. Jadi memang konten-konten ini bisa aja berawal dari Indonesia, dan konten tersebut yang kita upload setiap harinya itu juga bisa go international seperti konten dari teman-teman yang ada di screen kita saat ini gitu. Oke. Ya. Next mungkin Mbak Sinta. Ya. Oke, bicara soal tampilan di TikTok nih. Yang pertama kita itu ada halaman yang namanya For You page atau biasa disingkat jadi bisa dibilang FYP ini adalah halaman utama aplikasi TikTok lah, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail gimana sih cara kerjanya dari FYP ini, baik ke creator ataupun dari pengguna yang menonton video di FYP ini gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di belakang. Lalu di sini ada juga discovery page di nomor 2 atau kita sebutnya biasa halaman explore ya. Nah, di sini tempatnya kita ngelihat tren-tren apa aja sih yang lagi happening di TikTok, dari challenge, dari music, dan juga dari stiker. Kalau sekarang kita lagi ada challenge edukasi juga nih, yang namanya Master Edukasi. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah download TikToknya bisa juga dicek ya di halaman Explore ini. Nanti ada berikut kejelasan dan contoh-contoh kontennya gitu di sana. Nanti ikonnya itu bentuknya seperti kaca pembesar. Jadi setelah FYP sebelahnya itu pas banget halaman Explore gitu. Nah, intinya di discovery page ini kita tuh bisa ikutin info dan tren terkini lah di TikTok gitu. Lagi ada apa kita bisa ikutin. Di luar juga lagi ada tren apa kita juga bisa ikutin. Gitu. Selanjutnya. Nih, mau hidupnya nih kan? Oke, selanjutnya TikTok ini juga disebut sebagai video shooting tools. Karena user bisa ngerekam dan membuat konten secara langsung lewat TikTok, dari ngedit-ngedit, dari pakai filter, dari pakai stiker, dan input text, semuanya tuh bisa kita gunakan langsung di aplikasi TikTok ya. Jadi semua kita rangkum, kita kemas dalam satu aplikasi. Jadi memang untuk membuat konten itu sekarang sangatlah mudah gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada profile page di nomor 4.
Jadi perlu ditekankan kalau TikTok itu tidak berkompetisi dengan platform manapun. Jadi kalau semisalnya Bapak dan Ibu ada akun sosial media lain, itu tuh semua bisa diinput di profile page-nya ya. Jadi kalau semisal akun TikTok Bapak Ibu tiba-tiba kontennya ada yang viral, nggak menutup kemungkinan mereka akan visit sosial media Bapak Ibu yang lain yang telah tercantum di profil TikToknya Bapak Ibu gitu. Dan yang terakhir ada notification page. Jadi di sini tempatnya kalau misalnya kita post video, di komen, di like, di share, atau di duet sekalipun, kita bakal terima notification lewat notification page ini. Gitu. Next slide mungkin. Ya, oke. Ini di slide ini bakal lebih detail ya, bakal interesting banget. Mungkin saya juga akan jelasin lebih detail tentang TikTok For You page gitu. Nah, FYP ini adalah fitur yang bikin TikTok itu sebenarnya beda dari platform yang lain gitu. Sedikit fun facts tentang TikTok ya. Jadi TikTok ini bukanlah social media, melainkan content distribution platform. Sekali lagi, TikTok itu bukan social media, tapi content distribution platform. Nah, bedanya apa gitu? Kalau sosial media itu kan berpatokan banget ya sama followers gitu kan. Let's say kalau misalnya followers Bapak Ibu itu ada 2.000. Nah, yang bisa lihat konten Bapak Ibu itu berarti hanya 2.000 orang saja. Itu konsep sosial media kan. Berbeda dengan TikTok ya. Kalau di TikTok itu selain bisa didistribusikan ke fans kita, which is follower kita, konten yang Bapak Ibu upload juga bisa didistribusikan ke user lain yang bukan fans kita gitu. Jadi konten yang Bapak Ibu upload didistribusikan ke followers dan juga ke non-followers, which is orang asing atau orang yang nggak kita kenal di luaran sana gitu. Jadi contohnya ya, to make it simple, Bapak Ibu baru buat akun TikTok, terus fansnya 0 kan. Cuman konten yang Bapak Ibu upload itu menarik banget, kemasnya rapi, dan story-nya pun juga dapat gitu. Gak menutup kemungkinan konten yang Bapak Ibu upload bisa ditonton oleh 100, 1000, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta orang pun bisa melihat konten yang Bapak Ibu upload di TikTok gitu. Oke, nah sampai sini mungkin Bapak Ibu pasti penasaran ya gimana sih cara kerjanya FYP, kok keren banget gitu ya, bisa didistribusikan ke semua pengguna TikTok gitu. Jadi sebenarnya simple. Jadi cara kerjanya FYP itu based dari interest kita gitu. Kita sukanya apa, nanti sistem di TikTok itu bakal cari tahu kita sukanya apa gitu. Let's say saya suka nonton konten bahasa Jepang ya. Setiap ada konten bahasa Jepang nih, saya like-likein, terus saya komen, saya share juga. Bahkan segitu sukanya saya sama konten bahasa Jepang, saya coba bikin konten yang topiknya tentang bahasa Jepang gitu. Nah, dari sinilah TikTok akan tahu gitu. Oh, ternyata si Kevin ini sukanya konten bahasa Jepang nih gitu. Jadi konten-konten bahasa Jepang yang nantinya saya lihat itu bisa jadi bukan dari content creator yang saya ikutin, tapi melainkan dari user lain yang saya nggak kenal juga bisa gitu. Jadi TikTok bakal selalu ngerekomendasiin, oh si Kevin ternyata sukanya konten bahasa Jepang nih. Jadi dia bakal ngecariin supply yang kira-kira match sama interest saya gitu. Jadi cara kerja sebenarnya simple seperti itu. Nah, inilah yang membuat TikTok itu adalah sarana yang tepat untuk kita saling berbagi pengetahuan dan juga edukasi. Kenapa? Karena yang nonton kita nantinya bukan hanya fans kita saja, bukan hanya fans saya, bukan hanya fans Bapak Ibu, melainkan orang lain yang nggak kita kenal pun bisa nonton konten yang kita upload di TikTok. Dengan kata lain, kita bisa sampaikan kalau konten yang kita upload ke TikTok itu jangkauannya pasti akan lebih luas dibandingkan yang lain-lain gitu. Itu adalah poin plus di aplikasi TikTok sendiri. Nah, dari segi penggunanya, jelas fitur ini akan memanjakan kita ya. Jadi bisa jadi konten yang muncul pertama kali di FYP-nya Bapak Ibu itu adalah memang konten yang Bapak Ibu sukain gitu. Kalau semisalnya yang muncul itu ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau misalnya Bapak Ibu nggak suka dengan konten-konten yang ada di FYP, itu bisa kita
Jadi di TikTok itu ada tombol namanya not interested. Jadi di FYP kalau misalnya Bapak Ibu tekan agak lama, nanti muncul apakah kamu tidak tertarik dengan konten ini. Jadi kalau semisalnya Bapak Ibu nggak tertarik dengan konten-konten yang muncul di FYP, Bapak Ibu tinggal tekan agak lama, terus pencet not interested. Dari sana sistem TikTok kita akan belajar lagi, oh ternyata si A nggak suka konten masak-masak, si A lebih suka konten belajar matematika gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin dari sistem TikTok itu nggak akan merekomendasikan konten-konten yang related dengan food gitu, akan lebih minim gitu di rekomendasikannya ke kita gitu. Ataupun kalau semisalnya ada konten yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan muncul di FYP kita juga bisa laporkan konten itu langsung gitu. Jadi ada tombol feedback di sana, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang nggak suka, atau menurut Bapak Ibu, ini konten nggak benar gitu misalnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa laporkan feedback ke tim internal TikTok gitu juga, dan langsung ditindaklanjuti gitu. Nah itu dari segi user. Kalau misalnya kita bicara apa sih keuntungan For You page dari segi creator ya. Jadi perlu saya tekanin sekali lagi, jangan khawatir konten Bapak dan Ibu ini nggak ada yang nonton. Karena kenapa? Karena TikTok ini adalah content distribution platform dan tidak berpatokan penuh oleh jumlah followers. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau semisalnya kontennya menarik, mau followersnya 0 pun, view-nya itu bisa mencapai ratusan bahkan jutaan view gitu di TikTok ya. Jadi sekali lagi kita itu content distribution platform. Oke, segitu tentang For You page. Mungkin bisa pindah ke next slide. Yap. Nah, tadi sempat saya sebutkan juga di awal kalau sebenarnya konten edukasi itu surprisingly ada di peringkat kedua. Dan di TikTok itu juga sudah semakin populer. Demand-nya atau minat user untuk user kita untuk menonton konten edukasi itu sangat tinggi. Begitu pula dengan supply-nya ya. Udah banyak beberapa creator shifting untuk bikin konten-konten edukasi. Tinggal kita sebagai user, bagaimana kita bisa memanfaatkan TikTok ini untuk berbagi ilmu ataupun edukasi gitu di sini. Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru download TikTok atau lagi coba-coba bikin konten edukasi di TikTok, Bapak Ibu bisa cek hashtag sama-sama belajar. Jadi ada banyak sekali referensi di sini ya, mulai dari gimana cara kita ngemas kontennya, bagaimana cara kita menyampaikan informasinya, semua itu ada lengkap contoh-contohnya di hashtag sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, masuknya itu gampang banget. Masuknya itu dari halaman Explore yang tadi saya jelaskan, yang gambarnya kaca pembesar. Jadi tinggal klik aja Bapak Ibu mau cari hashtag apa, hashtag sama-sama belajar, nanti muncul gitu konten-kontennya under hashtag sama-sama belajar itu apa aja. Nah, di hashtag sama-sama belajar itu sendiri, segala konten edukasi dari segala subjek itu komplit ada di sini semua. Dari belajar bahasa asing, belajar matematika, belajar biologi dan lain-lain itu semua ada. Kita bisa lihat di hashtag sama-sama belajar itu sendiri gitu. Nah, untuk berapa jumlah video under sama-sama belajar, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di screen, itu sudah ada sekitar 1,2 juta video dan telah dilihat hingga 40 miliar pengguna per hari ini ya gitu. Jadi ini performance-nya cukup tinggi, bukan cukup lagi, ini sangat tinggi untuk konten edukasi gitu. Selain itu yang tadi saya sempat sampaikan juga bahwa konten edukasi sendiri sudah menjadi 2 kategori teratas di aplikasi TikTok. Jadi kategori pertama masih diduduki oleh konten komedi, sedangkan kategori kedua sekarang sudah mulai diduduki oleh kategori edukasi gitu. Nah, sedikit cerita tentang background sama-sama belajar ya. Jadi hashtag campaign ini awalnya kita launch di bulan Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi dikarenakan semua aktivitas pada saat itu semenjak bulan Mei itu dilakukan dari rumah, dan misalnya belajar, berdoa, bekerja itu semua dari rumah. Ini jadi salah satu yang memicu pengguna ataupun creator TikTok untuk memanfaatkan
TikTok ini sebagai sarana untuk mencari informasi ataupun belajar gitu ya. Mau informasi yang ringan sampai berat pun sekarang udah bisa kita cari di TikTok gitu. Nanti untuk detailsnya mungkin Bapak Ibu bisa setelah webinar ini bisa dicoba cek hashtagnya atau bisa sekalian cek sembari saya menjelaskan juga hashtagnya itu sama-sama belajar gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek konten-kontennya gitu di sana. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke. Jadi memang sudah terbukti ya kalau kebiasaan dari in-app user di kita sendiri itu tuh sudah mulai berubah. Selain mengikuti trending content, viral music, atau melakukan aktivitas fun lainnya di TikTok, ternyata konten edukasi sendiri juga sudah mendapatkan panggung di TikTok gitu. Terbukti dari tadi hashtag sama-sama belajar yang saya sempat share di slide sebelumnya. Itu hashtag itu sendiri pun belum di-launch genap 1 tahun, tapi telah mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari total video submission dan juga total view yang didapat dari hashtag tersebut. Gitu. Kalau kita bicara tentang konten edukasi, itu konteksnya akan sangat luas banget. So to make it simple and terarah di sini, kita bagi jadi 6 subkategori di bawah kategori education gitu. Nah, keenam subkategori ini tuh sangat diminati pengguna kita ya. Ini kita ambil based on data. Yang pertama itu ada education. Di dalamnya itu ada pengetahuan umum, pelajaran sekolah, dan juga bahasa. Selain itu ada kategori lain seperti teknologi, motivasi bisnis, DIY, life hacks, dan juga fotografi atau videografi. Nah, mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mengajar di SMP dan juga SMA atau selebihnya, konten edukasi seperti matematika, fisika, dan biologi akan lebih familiar ya, mungkin di Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara untuk membuat konten edukasi yang fun dan bisa diminati di TikTok. Itu nanti akan saya jelaskan setelah ini gitu. Nah, mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya, Mbak Sinta. Thank you. Nah, kita sudah mempersiapkan beberapa contoh video. Jadi, kalau dari tadi kita bahas tentang teori, sekarang saya mau tunjukin nih beberapa video dari beberapa creator yang video edukasinya itu mendapat sentimen yang sangat positif dan view-nya juga tinggi banget gitu. Mungkin bisa dibantu play yang video pertama, Mbak Sinta. Oke, para skripsiers semuanya, apa saja sih yang harus dipresentasikan dalam waktu 5-10 menit yang disediakan saat sidang skripsi nanti? Ini dia. Slide pertama itu identitas skripsi kita, judul, nama kita, nama pembimbing, identitas kampus. Cari PPT-nya pakai template-template yang menarik ya, cari di Canva atau googling, browsing-browsing yang cakep deh ya. Nah, berikutnya latar belakang buat dalam bentuk poin-poin atau infografis, jangan paragraf ya, bosen bacanya. Rumusan masalah dan pertanyaan sesuai dengan yang deskripsi, kerangka itu gambarnya copy ke sini, lalu konsep penting dan kajian pustaka hanya jika perlu. Untuk metode itu meskipun 1 halaman harus lengkap ditulis ini ya, dan boleh sih nambah juga malahan. Hasil dan pembahasan, cari poin-poin yang pentingnya, ini boleh sampai 3 halaman juga slide-nya boleh ya. Simpulan dan saran sedikit aja. Nah, ucapan terima kasih dan jangan pakai inisiatif. Ada tulisan, apakah ada pertanyaan? Oke, jadi yang pertama ini ada Bu Ira. Jadi Bu Ira ini adalah salah satu dosen di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi menurut kita Bu Ira ini sangat kreatif banget ya Bapak Ibu. Jadi salah satu keresahan terbesar ketika kita kuliah itu adalah ketika kita mempersiapkan skripsi. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, Bu Ira ini berhasil mengemas seluruh keresahan dan pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi tentang skripsi dan menjadikan konten edukasi yang informatif. Nah, ini salah satu metode yang mungkin nanti kita bisa tiru ke depan gitu.
Nah, saya mau nanya nih, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak kira-kira berapa views yang didapatkan Bu Ira nih, yang di video pertama? Apakah 10.000, apakah 100.000 gitu kan? Nah, saya jawab cepat aja ya biar menghemat waktu juga. Nah, jadi untuk di video pertama itu bukan 10.000, bukan 100.000, tapi video ini berhasil ditonton oleh lebih dari 1 juta pengguna di TikTok gitu. Nah, itu menurut saya pribadi pun itu juga angka yang fantastis ya untuk konten edukasi gitu. Jadi Bu Ira sendiri ini cukup bisa dibilang cukup aktif ya di TikTok. Dia seminggu bisa upload kayak 3-4 kali gitu. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa mampir ke akunnya Bu Ira. Jadi memang dia lebih fokus untuk ngebahas konten-konten tentang skripsi gitu. Jadi mahasiswa nanya apa tentang skripsi, dia bikinkan konten di TikTok gitu. Dan memang antusiasmenya sangat tinggi, terbukti dari view-nya yang mencapai 1 juta view gitu. Dalam waktu singkat juga sih. Terus yang kedua, itu kita ada creator edukasi, namanya Tata. Dia belum lulus kuliah, tapi dia demen banget ngerjain soal matematika. Semua kontennya itu kebanyakan membahas tentang rumus matematika, terus gimana sih cara menghitung yang cepat gitu. Nah, itu dia share semua di TikTok. Mungkin bisa dibantu putarkan sebentar, Mbak Sinta. Kalian harus tahu rumus ini kalau misalkan nanti ketemu dimensi 3 yang kubus. Anggap rusuknya itu adalah A. Nah, rumus untuk mencari jarak dari A ke F itu adalah A akar 2. Terus, cara cari jarak dari H ke B itu adalah A akar 3. Nah, cara-cara begini tuh harus banget dihafal supaya nanti kalian kalau ngerjain tuh lebih gampang. Nah, yang dari titik E ke P itu rumusnya adalah A kali setengah akar 5. Lanjut untuk mencari jarak E ke Q, rumusnya adalah A kali setengah akar 9. Nah, yang terakhir itu dari G ke O. O itu ada di tengah-tengah ya. Rumusnya itu adalah A kali setengah akar 6. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya, untuk membuat satu konten edukasi di TikTok itu benar-benar sangat mudah. Hanya bermodalkan apa saja? Bermodalkan handphone, sehelai kertas, dan juga bolpen ya. Di sini bisa menghasilkan satu konten edukasi yang sangat informatif gitu bagi pengguna-pengguna TikTok yang lainnya. Kontennya pun juga menarik banget. Terus Bapak Ibu pasti bertanya nih, konten sesimpel ini emang view-nya berapaan sih gitu. Nah, untuk konten ini sendiri, sama seperti Bu Ira, konten yang kedua ini berhasil ditonton lebih dari 1 juta pengguna di TikTok. Jadi memang tinggi banget ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun videonya simple, as long as kita sebagai creator membawakannya itu enak, membawakannya itu fun, dan nggak kaku, terus kualitas kontennya pun juga bagus, maka untuk mendapatkan view ratusan ribu atau 1 juta itu bukanlah hal yang mustahil di TikTok gitu. Oke, itu dari video dari creator kita namanya Tata. Lanjut ke contoh yang terakhir, itu ini dari creator bahasa Korea kita namanya Deborah. Dia juga sangat kreatif ya. Mungkin bisa dibantu putarkan Mbak Sinta. Bahasa Koreanya menyesal gak bilang 말 안해 cinta sarang apalagi gue lupa. Nah, ini juga salah satu tipikal konten edukasi yang fun bisa dibilang. Jadi belajar bahasa Korea itu pun juga nggak melulu harus formal. Kita bisa belajar dari lagu juga bisa, dari film juga bisa. Itu kita bisa belajar dari mana saja gitu kan. Terus creator kita yang Deborah ini memang pembawaannya sangat fun, terbukti. Mungkin ketika selesai videonya mungkin Bapak Ibu ketawa-ketawa, senyum-senyum juga. Metode ini juga mungkin bisa Bapak Ibu ikutin. Apa yang lagi ngetren kita coba aplikasikan ke konten kita untuk kita deliver ke pengguna lain gitu. Itu sih salah satu contoh education content yang mau kita share ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya. Ya.
Nah, setelah lihat video-video yang barusan tadi, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu juga mulai muncul nih, mulai timbul juga pertanyaan gimana sih caranya input teks, terus masukin suara, masukin foto, dan lain-lain. Nah, tenang aja, itu semua kita bisa lakukan di aplikasi TikTok. Jadi memang TikTok membuat semua fiturnya itu mendukung creator untuk berkreasi di sana. Jadi dari input teks, masukin suara, masukin foto, itu semua kita bisa lakukan di TikTok gitu. Fitur-fitur ini pun bakal mendukung Bapak dan Ibu untuk membuat konten edukasi yang simple, informatif, tetapi juga fun. Jadi fitur-fitur ini nanti ke depan bakal sangat berguna karena bakal membantu konten kita tidak terlihat kaku gitu, lebih fun istilahnya. Yang pertama itu ada fitur green screen. Kalau kita bisa menjelaskan, kalau kita biasa menjelaskan tanpa visual, terkadang itu kan kita suka bingung ya. Ini orang ngomong doang, apa sih maksudnya, gambarannya itu kayak gimana sih gitu. Nah, that's why di TikTok itu kita hadirkan fitur yang namanya fitur green screen. Kegunaan fitur green screen ini itu adalah bisa mempermudah kita untuk membuat suatu gambar menjadi background video kita. Jadi kalau misalnya kita lihat konten-konten di luaran itu butuh beli kain berwarna hijau untuk membuat konten, lalu kita masukin gambar atau video ke dalamnya. Di TikTok kita nggak perlu membeli kain seperti itu ya. Memang ada fiturnya namanya green screen. Mungkin kita bisa lihat di video yang pertama, Mbak Sinta. Guys, kalian harus waspada sama cermin di tempat umum. Jadi ternyata banyak banget pihak-pihak yang jahat yang biasa menggunakan cermin dua arah untuk ngintip. Nah, terus cara bedainnya gimana sih? Caranya yaitu kalian tempelin jari kalian di kaca kayak gini. Terus kalau nggak nempel kayak gini, berarti itu adalah cermin satu arah yang aman. Nah, tapi kalau kalian nempelin terus nggak ada jarak kayak gini, itu berarti cermin dua arah. Jadi kalau di tempat umum kalian mau ganti baju, kalian cek dulu. Nah, sebenarnya konten yang seperti ini termasuk konten edukasi. Kalau di TikTok sendiri kita sebutnya fun facts, jadi fakta unik gitu. Jadi memang fakta-fakta atau info-info yang mungkin sebelumnya kita tidak dapat di sekolah gitu. Jadi ada beberapa creator yang memang fokus di sharing info-info seperti ini gitu. Dan biasanya memang mereka mencantumkan source-nya juga, dikutip dari mana, diambil dari mana, seperti itu. Nah, kalau tadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat, itu dia tadi fitur green screen. Jadi di belakangnya itu kan ada gambar jari kan. Itu tuh kita bisa input di TikTok. Jadi mau gambar apa yang kita input sebagai background, itu kita bisa banget realisasikan gitu. Jadi untuk fitur green screen sendiri, kita sangat merekomendasikan untuk konten edukasi ya, karena memang ini sangat membantu untuk menjelaskan gitu. Nah, terus juga ada fitur untuk menambahkan teks. Fitur teks ini sendiri kita gunakan untuk memperjelaskan konten yang kita buat, atau kalau misalnya kita lagi malas ngomong banget nih, bisa kita mainin di teks juga. Mungkin kita bisa lihat contoh video yang nomor 2. Oke, kalau tadi Bapak Ibu lihat teksnya itu kan bisa muncul, bisa hilang juga. Nah, di sini tuh kita ada feature namanya feature text, kita bisa tambahin teks, terus kita juga bisa set nih teksnya mau muncul di detik berapa, terus hilang di detik berapa gitu. Jadi bikin kontennya itu lebih informatif dan interaktif kalau misalnya kita menggunakan fitur teks. Nah, di poin ketiga, kita ada fitur untuk nambahin suara ke dalam video. Yang istilah lainnya mungkin lebih dikenal seperti dubbing ya. Jadi Bapak
Bapak Ibu yang mungkin nggak pede sama suaranya, sebenarnya juga nggak masalah karena di TikTok itu kita ada fitur voice changer juga. Jadi nanti ketika lagi dubbing itu tuh kita bisa ganti-ganti nada suara, mau nada suara robot, terus nada suaranya agak berat itu kita bisa ganti. Jadi lebih fun aja sih untuk membawakan suatu konten edukasi nantinya gitu. Nah, fitur ini tuh sebenarnya sangat membantu kreator-kreator kita dalam membuat konten. Jadi kontennya itu nanti akan lebih interaktif lah karena penggunanya sendiri itu input suaranya ke dalam video gitu. Jadi lebih interaktif nanti konten edukasinya. Mungkin bisa dibantu putarkan videonya. Wah, potoniku yang udah hampir pecah jadi super asik. Caranya gampang banget guys. Kalian cukup siapin lem tembak dan juga tali goni. Terus untuk pot ini kalian kalau nggak punya pakai botol-botol bekas yang ada di rumah kalian juga bisa. Caranya gampang banget ya ini. Kalian tinggal kasih lem aja di potnya. Terus tali goninya tinggal ditempelin. Terus diputar-putar sampai full ke atas. Kalian bisa variasiin juga kasih pita atau manik-manik gitu ya, tapi ini aku buat yang polosan aja. Gampang banget kan, jadi super asik. Oke. Itu contoh video yang menggunakan voice over. Dan yang terakhir di TikTok itu kita bisa memasukkan emoji-emoji. Jadi emoji-emoji di TikTok itu sangat beragam ya. Bapak Ibu kalau misalnya mau cari emoji apapun, itu ada di aplikasi TikTok. Contohnya di video ini, di video keempat ini, creator kita menggunakan emoji centang dan emoji silang. Mungkin bisa dibantu putarkan videonya. Ya. Jangan diterusin kalau pose pura-pura dikejar paparazinya masih kayak begini. Nah, bentuk kaki kalian seperti huruf A, lalu tahan kaki bagian depan pada tumit dan kaki bagian belakang pada jari kaki. Sambil digerakin maju mundur kayak gini. Oke, jadi creator ini tuh ngajarin pengguna lain gimana sih cara pose yang benar ketika kita mau melakukan pose berjalan gitu. Dan dia menggunakan fitur emoji, benar salahnya menurut dia seperti apa. Oke, itu dia barusan fitur-fitur yang lebih baik digunakan ketika bapak-bapak dan ibu-ibu membuat konten edukasi di TikTok. Kenapa? Karena dengan menggunakan fitur-fitur yang tadi baru saya sampaikan, ada 4 fitur ini, video edukasi yang Bapak dan Ibu akan buat itu akan terlihat lebih menarik dan juga fun gitu. Jadi nggak terlalu kaku, tapi kalau bahasa gaulnya santuy gitu. Jadi kayak fun dan santuy lah untuk konten edukasinya gitu. Oke, mungkin bisa ke next slide. Mbak Cinta? Iya. Oke, mungkin ini terakhir dari saya. Saya akan share tips-tips apa saja sih yang perlu diperhatikan dan gimana caranya kita bisa nge-grow akun TikTok kita di kategori edukasi ini gitu. Poin pertama, selalu lengkapi profil Bapak dan Ibu. Ini dengan tujuan pengguna-pengguna yang mengunjungi profil TikTok Bapak dan Ibu tahu kalau semisalnya ini benar-benar akunnya legit gitu. Selain itu karena TikTok adalah content distribution platform, kita sarankan kalau semisalnya Bapak Ibu ada akun sosial media yang lain, bisa juga dicantumin di profile gitu. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat nanti kalau misalnya ada salah satu video Bapak Ibu yang viral. Nah, ketika ada satu video yang viral itu, pengguna TikTok itu biasanya mau cari apakah akun ini ada sosial media lain gitu. Jadi sebenarnya sangat bagus kalau misalnya dari Bapak Ibu sendiri kalau misalnya udah ada sosial media lain bisa juga dicantumin ke dalamnya karena itu juga akan membantu akunnya Bapak Ibu selain nge-grow di TikTok bisa juga grow di luar TikTok juga seperti itu. Yang kedua adalah selalu up to date dengan tren terkini
di luar ataupun di dalam TikTok. Tadi Bapak Ibu juga udah lihat contoh video minta saya anu di berbagai tipe konten. Ada yang menggunakan viral music sebagai background music mereka, ada juga yang menggunakan topik yang lagi trending sebagai konten edukasi mereka pun juga ada gitu. Nah, tren ini kita bisa pantau di halaman explore yang tadi ikonnya gambar kacamata pembesar. Itu kita bisa lihat semuanya ya. Jadi yang lagi viral di TikTok itu musiknya apa, stikernya apa, trennya apa, itu kita bisa lihat di sana. Jadi memang udah praktis banget ya pokoknya untuk kita ngepantau tren di TikTok gitu. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kalau misalnya posting itu pilih cover video yang menarik. Jadi nanti ketika sebelum kita post itu kita akan nulisin caption dan kita diminta untuk cover videonya gitu. Jadi ketika nanti pengguna masuk ke profilnya Bapak Ibu, semua konten itu udah tertata rapi dan user tahu mau lihat konten yang mana aja gitu. Karena udah jelas title-nya apa, covernya juga bagus gitu. Jadi itu juga ningkatin user experience di newcomers yang visit profilnya Bapak Ibu gitu. Nah, selanjutnya platform TikTok ini kan memungkinkan kita untuk komunikasi dua arah ya, two direction gitu. Jadi sebisa mungkin kita berinteraksi juga nih dan mendengarkan feedback dari followers kita ataupun viewers kita gitu. Bisa dibalas langsung di kolom komentar, bisa juga dibalas menggunakan video. Jadi di TikTok ini kita juga punya salah satu fitur unik di TikTok. Kita bisa balas komentar pengguna lain menggunakan video gitu. Jadi kolom komentar itu pun juga sangat efektif ya. Kita kalau misalnya mau cari inspirasi, mendengarkan feedback atau mencari ide, itu tuh semua bisa kita lakukan, kita pantau lewat kolom komentar seperti itu. Dan yang kelima, karena TikTok itu adalah short video platform, sebisa mungkin untuk menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas gitu. Bisa gunakan fitur-fitur yang tadi saya jelaskan, ada teks, ada voice over, dan lain sebagainya. Konten juga harus dikemas dengan baik, dengan rapi, kualitasnya juga oke, dan fun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengguna lain itu nggak bosan ketika nonton videonya Bapak Ibu. Jadi penting sekali untuk nge-maintain gimana caranya user itu betah nonton video kita, karena itu akan berpengaruh di performance video kita saat itu gitu. Dan yang terakhir, pastikan juga akun Bapak Ibu itu ada karakternya. Kalau mau bahas tentang hitung-hitungan, ya sebisa mungkin konten yang Bapak Ibu upload ke akun Bapak dan Ibu sendiri itu 70% dan 80% kontennya ya memang tentang hitung-hitungan gitu. Begitu pula dengan kategori lain. Jadi kalau misalnya kita sebagai creator udah fokus dan konsisten, untuk nge-grow di TikTok itu juga bukan hal yang susah. Yang penting jangan menyerah dan putus asa aja. Karena untuk nge-grow akun TikTok itu butuh kesabaran dan juga konsistensi. Jadi let's say kita upload konten belajar matematika, dalam 3 hari nggak ada views-nya, nggak usah gegabah, nggak usah khawatir, jangan dihapus juga kontennya. Bisa jadi 3 hari ke depan videonya yang Bapak Ibu upload itu baru mulai viral gitu. Jadi intinya adalah kita konsisten aja, kita upload sebanyak mungkin video yang edukatif dan informatif. Ya, itu saja sih tips-tips yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Mungkin sebelum lanjut ke sesi Q&A, kalau boleh saya summary sekali lagi. Jadi kenapa TikTok adalah platform yang tepat untuk membuat konten edukasi? Nah, kalau saya boleh ringkas ya, jadi poin pertama, karena kita adalah content distribution platform, di mana kita tidak melihat jumlah followers, tapi murni hanya dari kontennya saja. Jadi semua orang di sini punya kesempatan yang sama gitu, saling berbagi informasi dan saling berbagi edukasi. Itu semua orang mempunyai chance yang sama. Kita memperlakukan user kita pun juga sama gitu di TikTok. Dan yang kedua adalah fitur-fitur di TikTok itu friendly banget, dari fitur teks, fitur sound, dan fitur green screen. Jadi kita tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang merepotkan atau misalnya berlebihan.
Terus fitur-fitur ini pun juga sangat mendukung untuk nge-create short video content yang informatif. Dan yang ketiga adalah, dan yang terakhir itu konten informatif di TikTok udah menjadi favorit masyarakat TikTok ya. Jadi konten yang memiliki alur cerita dan mengedukasi itu akan lebih mudah untuk mendapatkan views. Terbukti dari tadi hashtag sama-sama belajar yang saya sempat share juga ke bapak-bapak dan ibu-ibu performance-nya seperti apa, menandakan memang kalau habits-nya in-app user kita tuh memang sudah berubah, shifting ke consume untuk konten-konten yang edukatif. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, Bapak dan Ibu, mengenai produk dan juga konten edukasi di TikTok. Mudah-mudahan ini jelas. Semoga Bapak dan Ibu pun juga bisa melihat sisi lain dari TikTok yang bisa dijadikan sebagai sarana edukasi. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau gitu. Terima kasih semuanya. Semoga membantu. Thank you. Ya, terima kasih Pak Kevin. Sebelumnya saya sampaikan Pak Samsir lagi ada kegiatan di luar. Jadi untuk sementara saya akan menggantikan Pak Samsir. Perkenalkan, saya Ibu Eka Gustiani dari Kabupaten Sopeng. Jadi untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah sesi kedua. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Pak Faris Mufid. Pak Faris bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri kedua kita. Pak Faris Mufid ini saat ini bekerja sebagai Public Policy dan Government Relation untuk TikTok Indonesia. Memulai karir sebagai staf ahli, Wakil Ketua Badan Legislasi dan Komisi 3 DPR RI, Faris memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang kebijakan publik dan hubungan pemerintahan. Di luar kesibukan pekerjaan, lulusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini juga memanfaatkan waktu luangnya untuk menonton pertandingan sepak bola dan bermain game. Jadi itulah sekilas profil dari pemateri kedua kita, Bapak Faris Mufid. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Faris Mufid untuk menyampaikan materi kedua. Nah, dan selanjutnya setelah sesi kedua ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih, Pak Faris, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Mbak Nida, boleh dibantu share screen-nya, Mbak? Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan dari IGI. Terima kasih sekali lagi kepada untuk kesempatannya kepada TikTok untuk sharing tentang bagaimana TikTok bekerja, bagaimana konten edukasi ada di TikTok, dan bagaimana TikTok menjaga sistem keamanannya agar tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk seluruh penggunanya. Perkenalkan, saya Faris, Public Policy dan Government Relation dari TikTok Indonesia. Mungkin langsung saja, tadi Kevin sudah banyak menjelaskan ya tentang apa itu TikTok dan konten-konten edukasi di TikTok itu seperti apa saja dan bagaimana membuat kontennya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan inisiatif kita dari TikTok berkaitan dengan keamanan prosedur di TikTok, menjaga agar pengguna kita tetap merasa aman dan nyaman menggunakan platform TikTok. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, saya membagi 3 komponen untuk nanti yang akan dijelaskan dalam kesempatan kali ini. Jadi kita punya beberapa pendekatan berkaitan dengan keamanan pengguna. Yang pertama kita ada kebijakan dan kontrol. Yang kedua ada teknologi dan manusia, dan terakhir external facing, ada edukasi dan kerjasama baik itu dengan pemerintah maupun dengan lembaga swadaya masyarakat. Next, Mbak.
Nah, untuk hal pertama berkaitan dengan panduan komunitas dan kebijakan. Jadi di TikTok kita punya aturan internal berupa panduan komunitas yang dijadikan acuan bagi pengguna terkait dengan apa yang boleh dilakukan di TikTok dan apa yang tidak boleh dilakukan di TikTok. Nah, dari situ kita juga mencantum dari situ kita di dalam panduan komunitas itu kita juga mencantumkan kegiatan seperti apa saja yang memang diperbolehkan di TikTok, konten seperti apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagai contoh untuk konten yang tidak diperbolehkan di TikTok, salah satunya adalah pornografi. Jadi misalnya ada konten yang terklasifikasi sebagai konten pornografi, itu pasti akan secara langsung diturunkan oleh sistem. Kita juga punya dua sistem. Pertama sistem melalui mesin dan juga ada sistem dari manusia. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya juga. Nah, kita juga ada beberapa kebijakan di TikTok sendiri berkaitan dengan untuk tujuannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna kita dalam menggunakan aplikasi TikTok. Next, Mbak. Nah, ini berkaitan dengan kontrol keamanan. Di TikTok kita percaya, tadi Kevin sempat menyampaikan bahwa kita percaya bahwa semua orang itu bisa jadi konten kreator, jadi pembuat konten di TikTok. Jadi terlepas dari latar belakang usia, latar belakang pendidikan, dan dari asal manapun gitu. Karena kita percaya ada banyak hal yang bisa dibagikan oleh setiap orang di TikTok yang dirasa juga menarik bagi orang-orang yang lainnya. Makanya dan kita yakin bahwa kreativitas itu tidak akan timbul saat ada rasa tidak aman dan tidak nyaman yang didapatkan oleh pengguna di TikTok. Makanya kita melakukan beberapa pendekatan langkah untuk memastikan kontrol keamanan itu tetap terjaga di TikTok. Lantas apa saja yang kita lakukan? Ada beberapa poin. Untuk poin pertama, contohnya kita untuk melindungi pengguna kita yang berusia di bawah 16 tahun, di antara 14 sampai 16 tahun. Tadi sempat disampaikan juga bahwa TikTok sendiri tidak ditargetkan untuk anak-anak. Batas usia minimal untuk menggunakan TikTok adalah 14 tahun karena kita memang minimal pengguna kita itu adalah remaja. Nah, tapi ada space antara 14 sampai 16 tahun. Kita juga coba melindungi ini dengan cara tidak bisa melakukan pesan singkat di dalam aplikasi TikTok. Jadi bagi pengguna yang berusia di antara 14 sampai 16 tahun, mereka tidak bisa melakukan berbagi pesan privat di aplikasi TikTok mereka. Ini untuk mencegah perilaku predator seksual yang coba mendekati pengguna kita yang berusia di rentang usia tersebut. Untuk poin kedua, kita juga bisa mengkontrol siapa saja yang bisa mengirimkan pesan ke kita. Karena sosial media, digital platform itu kan dunia yang sangat terbuka. Semua orang bisa terhubung dengan satu sama lain dengan mudahnya, baik tanpa ada batasan dari negara mana, dari daerah mana, asal-usulnya seperti apa. Makanya kita menyediakan fitur untuk mengkontrol pesan ini agar kita juga bisa memfilter terlebih dahulu untuk pesan mana yang pesan dari siapa yang bisa kita terima dan pesan dari siapa yang tidak ingin kita terima. Selanjutnya kita juga mempunyai fitur untuk mengkontrol konten kita yang kita upload itu bisa dilihat oleh siapa saja dan siapa saja yang bisa mengkomentari konten yang kita unggah tersebut. Jadi ini tujuannya adalah agar tidak ada ketakutan, misalnya setelah kita mengunggah sebuah konten, nanti kontennya nanti akan dihina atau misalnya ini bagus nggak ya, kalau misalnya nggak bagus nanti dapat respon yang negatif. Untuk menghindari kecemasan terhadap itu, kita juga bisa mengatur mengenai siapa yang dapat melihat konten kita. Termasuk juga yang selanjutnya kita juga bisa mengkontrol komentar. Misalnya saya nggak suka saat saya dibilang pendek, terus saya saat upload konten terus
saya bisa mengkontrol komentar kata pendek itu nggak akan terlihat di konten yang saya upload tadi, sehingga rasa tidak nyaman saya saat melihat orang menghina, misalnya menghina saya dengan sebutan ini kok kreatornya pendek gitu. Nah, itu tidak akan saya dapatkan. Ini juga agar kita pengguna TikTok itu tetap bisa meningkatkan kreativitasnya tanpa ada rasa-rasa terganggu, ketidakamanan dan ketidaknyamanan dari pengguna yang lainnya. Nah, di luar hal-hal tadi, kita juga punya fitur yang namanya laporan. Jadi saat Bapak Ibu saat menggunakan TikTok menemukan konten-konten yang dirasa tidak tepat atau misalnya melanggar panduan komunitas yang telah kita tentukan, maka Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan terhadap konten tersebut. Jadi nanti bisa, contohnya mungkin di next slide-nya, Mbak. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat di videonya dirasa ini tidak sesuai dengan panduan komunitas, atau Bapak Ibu merasa ini tuh menyalahi norma, bisa dilaporkan, dipencet yang kayak tanda panah, nanti ada seperti di gambar 1, lalu masuk ke gambar 2 ada lambang bendera, nanti akan ditujukan ke yang seperti gambar ketiga. Nah, silakan dipilih video tersebut, konten tersebut melanggar bagian apa saja, sehingga nanti kita bisa tindak lanjuti dari sistem kita. Selanjutnya, Mbak. Nah, tadi saya sempat singgung juga mengenai batasan usia. TikTok, batasan usia kita itu minimal 14 tahun, karena memang kita tidak menargetkan anak untuk menjadi pengguna di TikTok. Kita juga terus memantau setiap laporan jika pengguna menemukan ada pengguna lainnya yang ternyata berusia di bawah 14 tahun, maka kita akan tindak lanjuti dengan menurunkan akunnya. Next. Nah, untuk Bapak Ibu, orang tua yang mempunyai anak yang menggunakan TikTok, anak yang berusia 14 sampai 19 tahun menggunakan TikTok, Bapak Ibu juga bisa terhubung dengan akun anak Bapak Ibu dengan cara mengkoneksikan akun tersebut melalui fitur hubungan keluarga, jadi family pairing mode. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menggabungkan sehingga Bapak dan Ibu bisa mencek dan memantau aktivitas dari akun TikTok dari anak Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ada yang mengirimkan pesan kepada anaknya, itu bisa dipantau siapa saja yang mengirimkan pesan untuk menghindari potensi-potensi kejahatan online yang menyasar anak dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya. Nah, kita juga mempunyai inisiatif berupa kerjasama dengan institusi independen untuk melakukan program cek fakta terhadap konten yang ada di TikTok yang dicurigai sebagai konten yang misinformasi atau hoax. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita di TikTok itu berkomitmen untuk menjaga komunitas TikTok tetap aman, nyaman, sehingga pengguna bisa mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin. Maka kita juga ingin pengguna kita mendapatkan informasi yang relevan dan tepat dan tidak misleading gitu. Makanya kita bekerja sama dengan institusi independen untuk melakukan cek fakta terhadap informasi-informasi dan konten yang diduga mengandung unsur misinformasi dan juga hoax. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kerjasama. Tadi di poin ketiga kita punya kerjasama dan edukasi yang kita lakukan bersama pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, waktu Hari Internet Aman Sedunia bulan Februari 2020 kemarin, kita bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga sebuah lembaga swadaya masyarakat, Komunitas Sudahdong, membuat panduan mengenai anti perundungan siber bersama dua partner kita tadi. Tujuannya adalah kita ingin memberikan
panduan kepada pengguna kita apabila apa yang harus dilakukan oleh pengguna kita apabila menemukan situasi perundungan siber, apabila mereka mendapati dirinya dibully di TikTok ataupun dia melihat ada orang yang dibully oleh orang lain di TikTok. Nah, itu kita siapkan, tujuannya adalah agar pengguna kita juga lebih paham dan mawas diri dan bisa ambil bagian dalam mengurangi tindak perundungan siber yang marak terjadi, apalagi sekarang di tengah pandemi aktivitas kita semua, baik itu siswa, mahasiswa, bahkan pekerja, Bapak Ibu guru juga bergeser dari yang sebelumnya offline menjadi online, sehingga aktivitas penggunaan gadget juga meningkat. Dan berdasarkan laporan dari beberapa NGO juga menyampaikan bahwa tingkat perundungan siber ini juga meningkat. Jadi kita mengambil langkah untuk bisa memberikan panduan agar pengguna kita juga paham dan bisa merespon perundungan siber ini dengan baik. Selain itu, kita juga mempunyai beberapa program dengan Kominfo. Siberani ini masih berkaitan dengan literasi digital. Kita bikin kampanye di aplikasi TikTok. Kita ajak pengguna kita untuk terus mempromosikan tentang literasi digital, bagaimana menggunakan internet dengan aman, bagaimana menjaga diri saat menggunakan internet. Dan yang terakhir dicontoh di slide kali ini, kita juga pernah punya program dengan Kominfo saat Menteri masih Pak Rudiantara. Waktu itu setelah pemilu banyak perdebatan di antara kita mengenai pilihan, tapi setelah itu kita bisa bersatu kembali dan kita bikinkan sebuah kampanye di aplikasi TikTok dengan tajuk Ayo Bersatu. Ini kampanye juga mendapatkan respon yang cukup positif oleh pengguna di TikTok. Nah, di luar ini kita juga ada kampanye yang lebih besar sebenarnya berkaitan dengan sama-sama aman tadi, ya, untuk keamanan pengguna kita. Judul kampanye besar kita itu adalah sama-sama nyaman. Ada banyak turunan dari kampanye tersebut. Salah satunya di bulan Oktober yang lalu, kita bekerja sama dengan Ono Center dan juga CFDS dari Universitas Gadjah Mada. Kita meluncurkan white paper berkaitan tentang cyber security, keamanan siber. Jadi dalam rangka bulan keamanan siber di bulan Oktober yang lalu, kita luncurkan itu, dan dalam turunan kegiatan tersebut kita juga mensosialisasikannya dengan pelaku industri, juga kepada mahasiswa-mahasiswa. Terakhir kita melakukan sosialisasi di mana ada 300 lebih mahasiswa yang juga hadir untuk kita sampaikan mengenai upaya-upaya yang kita lakukan berkaitan dengan perlindungan keamanan siber ini. Selanjutnya Mbak Nida. Oke. Kedepannya, tadi kan saya sudah cerita mengenai inisiatif apa saja yang telah kita lakukan, dan kedepannya kita juga tetap lakukan persiapkan inisiatif-inisiatif lainnya, baik itu dari sisi internal dan juga kerjasama dengan pihak eksternal, baik itu dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, untuk tetap mengupdate fitur dan kebijakan keselamatan yang ada di aplikasi TikTok. Dan untuk itu kita juga butuh dukungan kan dari nggak cuma kreator yang ada di TikTok, tapi juga orang tua, komunitas, termasuk komunitas guru, karena tadi seperti yang Kevin sampaikan, sekarang di TikTok edukasi itu merupakan salah satu kategori yang mendapatkan minat yang cukup banyak dan sangat banyak. Sekarang nomor 2, ada banyak guru sekarang, dosen yang memanfaatkan TikTok untuk menjadi platform berbagi pengetahuan. Makanya kita juga terus bekerja sama, ini juga bersama IGI kita
ingin menyampaikan kolaborasi-kolaborasi apa saja yang telah kita lakukan, dan mungkin nanti ke depannya kita juga bisa bekerja sama untuk membuat inisiatif baru berkaitan dengan keamanan ini, yang tujuannya nantinya adalah kreator kita mendapatkan manfaat positifnya dan merasakan bahwa platform TikTok itu adalah platform yang aman dan nyaman, sehingga kreativitas dari pengguna itu tetap terjaga dan seperti tadi memberikan kegembiraan kepada semua pengguna yang ada di TikTok. Selanjutnya, nah ini terakhir mungkin dari saya, karena TikTok itu kita mempunyai misi untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kegembiraan. Persis selalu diulang-ulang, tadi Kevin mengulang hal yang sama, saya juga mengulang yang sama, karena kita percaya akan hal tersebut. Kita percaya semua orang bisa menjadi kreator, karena ada banyak hal yang bisa kita bagikan, tidak terlepas dari batasan usia ataupun background pendidikan dan asal dari mana, negara mana saja. Ada banyak hal yang kita bisa bagikan, dan untuk itu kita percaya juga bahwa kreativitas itu tidak akan timbul kalau tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pengguna saat menggunakan platform tersebut. Oleh karena itu, kami di TikTok terus berupaya untuk mengupdate dan memperbaharui sistem keamanan kami, dan juga mempromosikan langkah-langkah agar tetap menjaga lingkungan yang positif dan aman bagi komunitas kami. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada TikTok dari Igi. Nanti setelah ini mungkin kita bisa explore lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris. Jadi untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Namun sebelumnya saya sampaikan, sebelum Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, mohon kiranya Bapak Ibu menyebutkan bahwa pertanyaan tersebut ditujukan kepada Pak Kevin atau Pak Faris. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Bu Eka? Ya. Ya, tadi saya ada lihat pertanyaan yang cukup bagus ya dari kolom komentar. Mungkin bisa Ya, saya bisa. bahas di sini. Bisa, silahkan Pak Faris. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Tano ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini ada pertanyaan bagus. Apakah semakin banyak viewers dalam satu konten, kita bisa mendapatkan poin atau dalam tanda kutip uang gitu dari TikTok ya. Jadi saya mau bahas ini karena memang banyak juga di creator-creator atau user lain yang menanyakan hal yang sama tentang ini gitu. Nah sebenarnya dari segi produk kita berbeda dengan platform lain. Jadi platform kita itu yang tidak berbagi profit dengan pengguna gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu bisa menggunakan account-nya untuk monetize diri sendiri dengan cara bekerja sama dengan brand. Kalau semisal video Bapak Ibu itu views-nya tinggi, kualitasnya bagus, maka tinggi kemungkinan akun Bapak Ibu itu dilirik oleh brand gitu. Jadi what we need to do itu adalah bagaimana kita cara untuk membuat akun TikTok kita itu ada value-nya gitu. Gimana cara kita mempoles akun TikTok kita itu adalah suatu aset yang kita bisa promosikan ke brand gitu. Itu adalah cara yang pertama, how we can get money from TikTok. Jadi cara selanjutnya itu adalah kita sekarang ada fitur yang namanya live streaming. Jadi untuk live streaming itu sendiri kita ada beberapa standar ya. Jadi contoh followersnya minimal harus 1.000 followers, terus usianya pun harus 18 tahun. Setelah itu barulah Bapak atau Ibu bisa menggunakan fitur live streaming ini gitu. Nah di live streaming ini pun sendiri nantinya pengguna lain itu yang menonton live streaming Bapak Ibu itu bisa memberikan token of appreciation lah istilahnya seperti itu ya. Jadi tokennya itu yang nanti kita terima itu kita bisa convert ke IDR. Dari sana kita juga bisa dapat
income istilahnya dari TikTok gitu. Itu pertanyaan yang pertama dari Pak Cano. Semoga jawaban saya bisa membantu. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kevin. Ya. Jadi Bapak Ibu sepertinya tidak ada yang raise hand. Saya lanjutkan saja dengan membaca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, pertanyaan yang saya lihat di sini dari siapa ya? Izin bertanya, apakah dalam penggunaan TikTok ada batasan untuk mengupload setiap konten? Adakah undang-undang IT, apa ada sensor bagi yang men-share konten yang kurang pantas karena TikTok yang banyak ditonton secara umum dalam berbagai usia? Terima kasih. Yang menjawab Pak Kevin atau Pak Faris nih? Mungkin Ini saya mungkin bisa bantu jawab ya. Ya, baik. Pak Faris. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Intinya sebenarnya kita seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam presentasi bahwa kita punya yang namanya panduan komunitas di mana itu jadi acuan bagi kita berkaitan dengan konten apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di TikTok. Jadi sepanjang konten yang Bapak Ibu unggah di TikTok itu tidak melanggar panduan komunitas kita, maka kontennya bisa tayang di TikTok. Tapi apabila ada yang melanggar, maka nanti akan diturunkan oleh sistem kita. Jadi intinya seperti itu, Bu. Iya, makasih Pak Faris. Baik. Selanjutnya, apa ada tambahan dari Pak Kevin? Oke. Tadi saya juga ada baca satu pertanyaan yang menarik juga, Bu Eka. Ya. Jadi ini pertanyaan dari Bu LC ya. Nah, Bu LC ini adalah guru BK, benar? Guru BK. Ya. Iya. Nah, dia di sini bertanya apakah bisa kita kasih video motivasi kepada siswa-siswa kita dengan menggunakan aplikasi TikTok. Saya kan sudah ada aplikasinya, namun susah rasanya dalam pemakaiannya. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Bu LC. Justru saya pribadi sangat mengencourage, sangat mendukung banget Bu LC untuk membuat konten edukasi atau motivasi seperti ini. Karena di sini Bu LC sendiri mungkin banyak mendapatkan keresahan atau mungkin masalah yang dialami murid atau siswa. Di sini Ibu LC bisa mengatasi atau solve problem mereka dengan memberikan suggestion mungkin via TikTok gitu. Dengan begitu sebenarnya siswa dan murid yang mungkin memiliki problem atau masalah yang sama bisa merasa terbantu gitu, atau mereka bisa berpikir ternyata ada yang mengalami masalah yang sama dengan saya gitu. Nah, di sini perannya Bu LC adalah untuk memberikan mereka solusi atau suggestion terhadap siswa-siswa atau murid-murid yang mungkin mengalami problem atau ada masalah yang sedang dialami gitu. Jadi sebenarnya untuk konten-konten motivasi dan edukasi seperti ini tuh sangat mudah Bu LC kalau misalnya mau mulai bikin. Bu LC bisa pakai fitur green screen yang tadi saya jelasin. Jadi nanti Bu LC tinggal masukin gambar apa aja yang Bu LC mau jelaskan terkait dengan konten yang nanti Bu LC akan bawakan. Atau dengan cara lain Bu LC juga bisa cari inspirasi dan referensi di hashtag sama-sama belajar gitu. Jadi mau bikin konten tipenya seperti apa, mungkin Bu Elsie bisa coba swipe down dulu, lihat-lihat hashtag sama-sama belajar itu seperti apa. Dan ini saya sendiri juga mengencourage bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya mau bikin konten edukasi, ada baiknya kita coba lihat, pantau dulu konten edukasi di TikTok itu modelannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita bisa ikutin the trend, ikutin cara mainnya juga, itu akan menjadi nilai plus bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Jadi kita bisa catch up dengan current trend di konten edukasi gitu. Ada banyak banget kok, itu ada 1,2 juta video under hashtag sama-sama belajar. Jadi mungkin bisa dilihat-lihat kalau ada waktu luang gitu. Dan mungkin bisa ditunggu nih Bu Elsie untuk konten motivasinya menggunakan hashtag sama-sama belajar. Oke, semoga jawaban saya membantu ya Bu Elsie. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kevin, Pak Faris, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ada dari Ibu Masayu Juwairia dengan Ibu Oksusila.
Nah, dari Ibu Juwairia ini beliau menanyakan mengenai pelanggaran. Kira-kira berapa lama sistem menanggapi laporan TikTok yang melanggar kebijakan? Apakah konten tersebut hanya menghilang di beranda saya atau permanen hilang di semua pengguna? Baik, izin saya jawab ya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi nanti untuk mekanisme pelaporan sendiri, jadi kita itu punya 2 mekanisme pengawasan di TikTok. Ada namanya yang pertama itu by mesin, yang kedua itu by manusia. Jadi orang tim kita yang mengecek setiap konten yang ada di TikTok. Itu dilakukan oleh orang Indonesia, beroperasi di Indonesia, orang asli Indonesia dan berbahasa Indonesia. Jadi insya Allah mereka pahamlah konteks bahasa dan juga kondisinya seperti apa. Nah, nanti setelah konten tersebut masuk ke sistem, apabila lolos di sistem, nanti baru masuk akan ke mekanisme pengawasan oleh moderasi dari tim TikTok internal sendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, kita proses lama atau tidaknya pelaporan tersebut itu tergantung dari konten yang dilaporkan juga, karena kan memang kita tidak bisa menyamaratakan antara satu konten pelaporan dengan konten yang lainnya, juga butuh waktu untuk melakukan verifikasinya juga. Tapi satu yang pasti dari kita berkomitmen untuk menjaga platform kita agar tetap aman dan nyaman. Seperti tadi yang sering sekali saya ulang-ulang, bahwa tujuan kita adalah memastikan platform kita ini menjadi platform yang aman bagi pengguna kita untuk gunakan untuk sharing tentang hal-hal menarik yang mereka rasakan. Nah, untuk itu kita juga terus mendorong nih bagi seluruh pengguna kita, termasuk nanti Bapak Ibu apabila menemukan konten-konten yang Bapak Ibu rasa tidak melanggar panduan komunitas kita atau dirasa tidak tepat gitu, silahkan dilaporkan dan nanti tim kita akan tindak lanjuti. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk selanjutnya, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, silahkan raise hand jika memang ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kevin atau Pak Faris. Nah, jika memang pertanyaan Bapak Ibu nantinya terlewatkan oleh kami, nanti pertanyaan tersebut kita akan bahas di grup WA. Dan jika ada Bapak Ibu yang belum masuk di grup WA yang telah disiapkan, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia. Selanjutnya dari Ibu siapa ya ini? Ya, ini saya temukan di satu chat saja. Saya bacakan Pak ya, dari Pak Kasmir. Pak Kasmir dari Kabupaten Sopeng. Izin bertanya, saya pernah coba buat video dari gabungan potongan-potongan video, namun sayang sekali durasi ketika digabung hanya cukup 15 detik. Sedangkan kalau hanya diupload satu video saja, durasi bisa sampai 1 menit. Itu bagaimana solusinya? Silakan Pak. Oke, kalau boleh tahu itu di-upload, di editnya itu menggunakan aplikasi TikTok apa tidak gitu. Tapi saya bantu jawab untuk pertanyaan yang tadi. Kalau semisalnya kita mau nge-compile satu video untuk di-upload ke TikTok, it will be better. Sebenarnya di TikTok sendiri itu juga bisa, kita juga ada nama feature yang namanya trimming, di mana kita bisa add video, terus kita jadikan satu kesatuan gitu. Cuman semisalnya kita sih lebih anjurkan juga kalau semisalnya itu saja tidak cukup, kita boleh saja menggunakan editing tools yang lain di luar TikTok, karena memang di TikTok untuk editing toolsnya sendiri kita kan buatnya itu se-friendly dan seramah mungkin. Jadi semua user
semua users itu diharapkan bisa menggunakan atau dengan mudah menggunakan fitur-fitur yang ada di TikTok. Semisalnya pun tidak berjalan, kita sarankan untuk menggunakan editing tools yang lain yang lebih advance. Jadi ketika diedit di luar terus diupload di TikTok itu sama sekali nggak ada masalah apapun. Justru kadangkali itu ada beberapa video yang memang diedit di luar, editnya sangat bagus karena menggunakan editing tools yang advance. Terus baru diupload ke TikTok itu juga nggak masalah sama sekali, Bu atau Pak gitu. Jadi untuk yang pertanyaan ini bisa digunakan lewat TikTok sendiri ataupun menggunakan editing tools di luar TikTok. Begitu Bu Eka. Semoga membantu. Pak Kasmir, bisa mendengar suara saya? Bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Kevin? Ya bisa Bu. Itu potongan videonya maksudnya ada beberapa skin kita ambil dari luar, terus kita langsung upload ke TikToknya. Jadi kan dia langsung gabung begitu. Tapi ketika gabung biasa hasil jadinya hanya cukup 15 detik saja. Kalau boleh tahu apakah ada musik yang digunakan juga di video tersebut? Karena untuk beberapa musik kita kalau misalnya diupload dari luar itu beberapa ada yang tidak ada copyright-nya. Jadi sebenarnya kita juga saranin ke seluruh pengguna TikTok menggunakan musik yang ada di library-nya TikTok. Kenapa? Karena di TikTok itu musiknya itu semua kita telah memiliki copyright-nya gitu. Jadi bisa digunakan secara bebas dan secara luas lah itu musiknya mau digunakan. Jadi kalau misalnya upload konten dari luar itu bisa jadi terkendala karena masalah musik Bapak gitu. Jadi ada musik copyright di sana juga bisa, ataupun video size-nya pun ataupun video size-nya pun yang nggak pas dengan aplikasi TikTok, seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Kasmir. Selanjutnya sudah ada yang raise hand atas nama Ibu Elsie Novita Lubis. Ibu Elsie, bisa mendengar suara saya? Halo ya. Ibu Elsie. Ya, silakan Ibu Elsie. Ya, sebenarnya pertanyaan saya tadi udah dijawab sama Pak Kevin ya. Tapi ini masih ada lagi satu pertanyaan lagi. Kalau ini kan katanya memakai konten edukasi. Saya kan sudah punya aplikasi TikTok-nya. Iya. Nah, jadi konten edukasi ini kita temukannya di mana ya Pak ya? Konten edukasi. Jadi ada dua cara ya gimana caranya kita bisa menemukan konten edukasi di TikTok. Yang pertama tadi sempat saya jelaskan juga ke Bu Elsie, kita bisa lihat dari hashtag utama kita yang berkategori edukasi, which is sama-sama belajar. Jadi semua konten edukasi yang high quality itu semua ada di sana, dari yang muda, dari yang berumur pun yang sharing konten edukasi semua menggunakan hashtag sama-sama belajar. Jadi bisa dicek hashtagnya. Terus yang kedua, itu konten edukasi kita bisa temukan di mana lagi? Kita bisa temukan di For You page-nya Ibu Elsie gitu. Jadi kalau semisalnya Ibu Elsie mau menemukan lebih banyak konten edukasi, maka Bu Elsie sebagai creator atau sebagai user juga harus memberikan sinyal kepada TikTok kalau misalnya Bu Elsie ini tertarik sama konten edukasi. Dengan cara, kalau misalnya ada konten edukasi yang muncul atau nongol di For You page, Bu Elsie komen. Atau misalnya kalau yang bagus, Bu Elsie like. Terus kalau misalnya bagus lagi Bu Elsie, ya udah share ke grup WhatsApp gitu. Atau misalnya ke grup teman-temannya Bu Elsie, itu juga bisa gitu. Dari sanalah sistem TikTok itu akan mendeteksi ternyata Bu Elsie ini suka konten edukasi. Dari sana kita bisa distribusikan atau merekomendasikan konten-konten edukasi yang mungkin saja Bu Elsie suka gitu. Kalau semakin banyak Bu Elsie like konten edukasi, komen, bahkan share gitu, sistem kita akan membaca itu gitu. Jadi tenang aja, konten edukasi itu adalah konten terbesar nomor 2 di TikTok. Jadi untuk kontennya sendiri bisa dibilang meskipun kita swipe seharian itu nggak bakal habis-habis gitu. Pasti ada orang yang nge-upload konten edukasi. Seperti itu Bu Elsie. Semoga membantu ya.
Ya, terima kasih Pak. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Elsie. Wah, Pak Kevin, Pak Faris, sepertinya di kegiatan kita kali ini begitu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang begitu penasaran dengan kegiatan TikTok. Namun kita kembali ke waktu yang disediakan. Sekarang ini sudah menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk kegiatan kita kali ini akan kita akhiri, tapi sebelumnya kami mengharapkan closing statement dari salah satu pemateri, bisa Pak Kevin atau Pak Faris, untuk kegiatan kita kali ini. Ada yang bisa memberi closing statement-nya, bisa Pak Kevin atau Pak Faris? Silakan Pak Kevin. Silahkan Pak Kevin. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat IGI dan juga JDSI yang telah memfasilitasi semua ini. Kita juga sangat happy banget. Saya pribadi dengan tim TikTok yang ada di sini, Faris juga, kita sangat senang banget bisa nge-share konten-konten yang edukatif ke Bapak dan juga ibu guru yang ada di sini gitu. Semoga apa yang kita berikan dan kita bawakan di webinar kali ini bisa sangat membantu Bapak dan Ibu guru untuk mulai berbagi pengetahuan atau berbagi edukasi di aplikasi TikTok gitu. Karena memang di aplikasi TikTok sendiri ini bukan suatu hal yang baru lagi. User kita dan creator kita pun juga sudah mulai mengupload atau memproduksi konten-konten edukasi gitu. Dan sekali lagi saya tekankan, kalau misalnya Bapak Ibu guru mau terjun ke konten edukasi, mau start mulai konten edukasi, ada baiknya bisa coba dulu dilihat hashtag sama-sama belajar, karena di sini Bapak Ibu guru bisa ambil dari sana. Contohnya seperti motivasi, belajar matematika, fisika, biologi, sport juga ada di sana gitu. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau dari Faris ada yang mau ditambahkan, silakan. Thank you. Udah lengkap, mantap Pak Kevin. Oke Pak Faris. Oke, terima kasih Pak Kevin. Jadi dalam kegiatan selama 2 jam ini, satu yang paling saya suka dari kegiatan ini, dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Faris mengenai misi dari kegiatan ini, yaitu untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kegembiraan. Semoga saja workshop ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengenal TikTok lebih dekat lagi, bagaimana membuat kreasi konten, keamanan digital, dan pemanfaatan platform untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Ibu Arfiani Babai, jika ada yang ingin disampaikan kepada peserta kegiatan kita. Kepada Ibu, saya silakan. Terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu sekalian, Pak Kevin, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Pak Faris, terima kasih atas share ilmunya kepada kami semua. Ibu Nida, Ibu Sinta, dan semua Bapak Ibu dari pihak TikTok, terima kasih banyak telah memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami berharap pertemuan kita tidak akan berakhir pada room kali ini, tapi nanti akan berlanjut di grup WA. Bapak Ibu nanti akan diarahkan, karena kegiatan kita ini bersifat workshop, untuk kelanjutan, tindak lanjut dari kegiatan kita ini nanti akan dilanjutkan pada grup WA yang sudah dibentuk. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, silakan bergabung pada link yang saya sudah bagikan di room chat. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat berkreasi. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya hari ini. Salam pendidikan, salam virtual, salam TikTok edukasi. Terima kasih dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Kevin, terima kasih Pak Faris. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Izin pamit. Ya. Terima kasih materinya Pak. Iya. Sama-sama. Oke.
akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita hari ini kita resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.